Posisinya itu ngebunder, pasukan itu ngebunder dan si pelatihnya ada di tengah. Dan di situ tuh aku nggak tahu tuh bahasanya emang bahasa Arabnya, kayak ngobrol ngedoa Arab, tapi aku nggak ngerti itu Arab apa gitu. Dan aku pun nggak mau negatif lah ya, maksudnya yang gak sebaya lah mana iya gitu kan, yang jelas jangan sampai berdampak sama kita yang ada di sini. Aku mikirnya itu aja, jadi masing-masing aja. Siang, sore, dan malam, sahabat yang bercerita. Welcome back to our channel. Bertemu lagi dengan saya Indria Deva dalam channel YouTube kesayangan kita yang bercerita, dimana kita selalu menghadirkan kisah-kisah dari para narasumber yang memiliki pengalaman gaib dan spiritual. Dalam kesempatan kali ini saya kehadiran salah satu tamu spesial, guest star kita yang mana adalah seorang ketua Ormas di Bandung ya, Mas Ajay. Kang Ajay atau Mas Ajay? Bebas lah. Kang Ajay aja biar Bandung. Siap. Ya, Bandung banget. Jadi gimana Kang Ajay, perkenalkan dulu sama sahabat yang bercerita. Oke, perkenalkan nama saya Ajay, dipanggil Jay. Saya ketua salah satu Ormas Buah Batu Crops di Kabupaten Bandung Barat di Dewan Perwakilan Daerah. Parah pokoknya. Wah, perkenalannya udah keren banget ya. Nah, itu teh apa sih kegiatannya tuh ngapain aja? Kegiatan BBC gitu teh. Iya. Kegiatannya lebih ke satu sih, karena BBC itu ormas ya, organisasi masyarakat, mengayomi juga masyarakat. Jadi khususnya itu membantu melibatkan hal-hal yang tidak sinergi menjadi sinergi, intinya seperti itu. Jadi yang tidak lurus menjadi lurus. Jadi intinya tupoksinya sebagaimana kita tuh mengayomi masyarakat aja, seperti itu. Bantuan juga dan apapun. Itu aja sih. Selain yang tadi ketua ormas, ada lagi nggak kegiatannya ngapain? Dengar-dengar katanya pernah paskibra juga atau masih? Saya salah satu pelatih paskibra juga di Kota Cimahi. Wow. Dan militer juga banget Anda hebat. Ada juga lah yang tidak bisa diomongin. Salah satu kegiatannya mungkin semua orang tahu, tapi ada orang yang di luar tidak tahu, itu aja. Oh, I see. Jadi ini ya secret guest jadinya. Siap, seperti itulah khususnya teh. Gitu. Oke, kalau ada usaha sampingan barangkali? Usaha sampingan lebih ke sekarang udah nggak jalan sih, dengan kondisi pandemi kayak gini susah. Betul. Bingung juga gitu kan. Jadi sekarang tuh lagi memutar otak aja sih, khususnya gimana caranya menghasilkan uang lebih di balik itu gitu. Betul. Keseharian. Dan semoga sahabat yang bercerita di rumah juga, pokoknya kita semua karena adanya efek pandemik ini semoga segera berlalu ya. Amin. Semoga kita bisa bangkit lagi, bisa kembali normal lagi perekonomian di Indonesia. Amin, ya. Amin. Nah Kang Ajay, terima kasih ya udah mau diundang sama tim yang bercerita. Oke, sama-sama. Tadi puasa? Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah ya. Mungkin selamat diterima enggaknya kan gimana tuh? Iya benar. Iya, gitu dong. Benar. Dan semoga kita semua ibadahnya diterima sama Gusti Allah ya. Sahabat yang bercerita di rumah juga selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian semua yang tadi baru berbuka ya. Nanti kita nyobain makanannya ya di bawah. Ada buffet, ada buffet di bawah. Jadi kita all you can eat di bawah. Siap. Ada paketnya keren banget nih di Bricks Cafe. Nanti kita coba ya. Oke, boleh pokoknya. Nah Kang Ajay, karena Kang Ajay itu punya cerita yang mungkin tidak semua orang tahu ya, seputar dunia gaib. Iya. Boleh dong dibagikan sama sahabat yang bercerita di rumah. Barangkali ada teman-temannya juga yang nggak tahu, boleh dibagikan. Mau ceritain yang nggak tahu jadi tahu ya teh. Yang nggak tahu jadi tahu. Oke. Boleh, mau ceritain tentang boleh. Dari mana dulu ini teh? Aku teh bingung soalnya. Katanya sensitif, betul. Punya pengalaman banyak soalnya kalau misalnya disebut sensitif, aku sensitif gitu. Karena luar lingkup aku ya ada yang seperti itu, ada yang seperti ini. Khususnya ada di dunia gaib, ada di dunia nyata. Jadi bingung aku tuh nyeritain dari mana dulu, dari awal remaja sampai dewasa tuh karena gimana? Karena saking banyaknya ya. Bukan banyak sih, karena pengalaman hidup itu di setiap fasenya ada. Gitu, kan? Iya. Coba dari pertama aja. Kita mulai dari kecil awal. Mungkin ya. Betul. Kenapa bisa sensitif dari kapan? Sebenarnya dari kecil itu sengaja nggak sengaja sih teh, khususnya emang dulu tuh emang di keluarga di Simamah di Cimahi gitu kan. Di mayoritas di Cimahi itu santri lah bisa disebut gitu, orang yang patuh akan agama dan masjid lah tempat ibadahnya. Jadi intinya tuh dari papa orang seberang kan gitu, khususnya tuh emang beda lah keyakinan apapunnya pertamanya.
Jadi aku tuh sebenarnya teh ini tuh nggak tahu ada turunan nggak tahu enggak, tapi saya ngerasa bahwa itu tuh ada, dan saya pun pernah melihat dan saya pun pernah merasakan itu, tapi cuman belum berarti jadi teman ya, gitu kan, cuma melihat aja, oh ya udah itu ada gitu kan. Jadi dari kecil tuh pernah sih satu ketika, karena saya pribadi punya dulu tuh punya penyakit asma, yang asma itu dari turunan teh, dari nenek moyang dulu asma yang turunan, sampai sekarang tuh udah sembuh nih asma teh karena saya tukang nge-vape gitu kan. Jadi waktu kecil tuh pernah dirawat lah, karena mayoritas nenek saya tuh kan emang pegawai, suster di sana juga, kepala bagian juga lah, semua keluarga si mama tuh semuanya kerjanya tuh di rumah sakit. Jadi waktu kecil tuh pernah dilayanin sama bener-bener katanya tuh yang dilayanin ke Aja itu bukan orang, katanya. Tapi Aja yang ngerasa yang namanya waktu kecil nggak tahu apa-apa gitu kan, nggak ngerti bahkan nggak tahu ada dunia lain atau apapun lah gitu, katanya gitu. Jadi waktu itu tuh pas mau diimpus, pas mau ganti infus tuh katanya harusnya ganti infus itu jam 2 subuh, diganti infus jam 11 malam. Tapi Aja yang ngerasa tuh ya udah nggak tahu apa-apa, cuman cerita dari si mamahnya seperti itu. Jadi yang ganti kamu tuh bukan suster beneran, tapi suster yang meninggal di situ katanya, dan sosoknya itu perawakannya seperti itu. Jadi waktu si mama tidur di pinggir Ajay, si mama tuh udah tahu si suster itu tuh bukan suster beneran, ya udah gitu. Memang mama sensitif juga. Si mama sensitif, mama sensitif banget gitu. Gitu teh waktu kecil teh. Jadi Ajay ngerasa mah ya nggak tahu lah gitu kan. Tak sampai sekarang ngerasain itu teh bener-bener ngerasain aja gitu, mau itu di dunia Vespa kan, aja kan di Vespa juga gitu ya, mau itu lagi touring, lagi mau motor atau lagi di mana emang ngerasain tapi nggak pernah ngeliat gitu. Tapi tadi itu ada makhluk katanya yang pertama kali dilihat waktu kecil, itu apa? Waktu kecil pas dilihat monyet malah, karena pertama mungkin ya? lagi panas kan, asma panasnya tinggi, yang Pajar atau Aja lihat tuh emang monyet gitu, monyet putih aja gitu. Nah nggak tahu gitu dulu tuh. Di mana itu? Di rumah sakit. Jadi ngigo lah kalau karena anak kecil mah, karena panas terlalu tinggi gitu. Nggak tahu suster itu dan apapunnya gitu kan. Dan itu tuh mitos sampai saat ini tuh benar-benar ada gitu. Okay. Di salah satu rumah sakit di itu ya saya sebutin ada, emang kenyataannya ada. Dan semuanya kalangan yang dari dulu sampai sekarang udah tahu itu semua. Oke Om Ajay, itu kan tadi pengalaman Om Ajay pada saat waktu kecil, umur berapa itu tadi? Waktu umur katanya sakit, ada aku mah nggak ngerasa sakit waktu itu tuh. Katanya umur hampir 3 tahun 4 tahunan. Masih kecil sekali ya. Masih kecil dong, masih imut pastinya. Masih nggak tahu rokok, nggak tahu yang aneh gitu kan. Sekarang udah tahu gitu. Tapi hebat, asmanya bisa sembuh. Aku juga bingung deh malah. Jadi kata dokter tuh yang nggak boleh harus dilakuin, aku lakuin karena aku orangnya penasaran ya dari dulu. Kalau misalkan aku belum pernah ngalamin itu, aku lakuin dulu. Dan hasil ya mungkin ini obatnya yang terbaik mungkin. Don't try this at home. Bukan hanya untuk ditiru sih khususnya, tapi pengalaman pribadi. Betul. Itu. Iya. Nah itu kan tadi pengalaman pada saat umur 3 tahun 4 tahun ya. Pasca dari situ pernah mengalami kejadian lagi nggak yang? Kejadian waktu SD sih. Itu tuh khususnya lagi persami ya, waktu SD itu pramuka yang kayak gitu kan, karena aku di Paskibra ya, camping pendidikan dasar. Betul. Waktu itu teh lagi pramuka tuh persami itu di sekolah di SD. Aku tet aja SD-nya. SD-nya itu salah satu di pusat kota teh. Jadi di pusat kota itu tuh bener-bener lalu lalang mobil motor tuh ada. Tapi anehnya di depan SD aku tuh banyak yang kecelakaan dulunya. Sampai sekarang pun seperti itu, karena di situ tuh ada satu pohon tinggi. Katanya tuh di situ tuh sebulan sekali pasti ada yang minta tumbal. Mitos lah, duka kayak gimana ya, anak SD lah gitu kan. Aku tahu-tahu aja dari siapa, mungkin takut-takutin aku dulu main bola, mungkin sampai sore gitu kan biar cepat pulang atau apapun. Nah waktu persami di situ tuh aku tuh kan dianterin nih sama orang tua pakai mobil gitu kan, sama orang tua pakai mobil ke sekolah. Persami udah maghrib, di situ aku
aku nggak ikut bersama sampai total teh, malah aku pulang jam 1 malam malah. Ngapain pulang jam 1 malam? Aneh ya, sebenarnya aneh sih kalau kata aku, tapi aku pribadi ada hal yang janggal di sana gitu, dan itu pun bukan aku yang ngerasain, banyak kan. Apa itu? Ada, oke, aku ceritain dulu ya. Kalau misalkan disebut ada mah tuh bingung aku tanya. Jadi waktu itu teh emang waktu udah maghrib, udah nulis materi nih, udah maghrib teh kan sampai isya sholat, udah itu makan malam, terus ada nyanyi itu yel-yel. Biasalah anak cowok jahil teh. Kacai di sana. Ayo tuh cakut kacai lah 5 orang. Itu tuh 5 orang tuh disebut geng kampak dulu aku tanya. 5 orang nih ke air, karena salah satu airnya tuh air si WC yang aku mau jumpain tuh itu pas pisan dengan pohon yang katanya mitos orang-orang sana mayoritasnya itu tuh seperti itu yang tadi aku ceritain. Waktu misalkan aku ke sana, misalkan aku pikiran jeleknya, kenal nggak WC gitunya, atau saukur unggul nggak harian awewe mah gitu kan. Bukan karena omes, tapi emang namanya anak SD lah gitu. Nah waktu di situ nyampe ke situ, baru nyampe udah disuguhin yang nggak wajar sih kalau kata aku. Teteh tahu piyama yang benar-benar Cina? Iya. Kimono ya itu. Kayak ada orang pakai kimono tuh depan kita dan semuanya lihat gitu. Dan kita di situ benar-benar kocak-kacir bilang apapun gitu, kayak bener-bener bahasanya kasar bener gitu. Itu Cina atau Jepang? Kalau Jepang kimono, kalau yang aku nggak tahu Cina, tuh. Dan aku pribadi aku ngelihatnya cuman bajunya aja. Waktu itu bajunya kalau aku nggak salah ya, kayak motifnya tuh merah, kayak ada batik-batiknya gitu. Chiang-i berarti. Jadi benar-benar aku mah aku paling belakang gitu kan, teman aku yang paling depan pas baru buka itu nyalain senter, truk pas gitu. Dan aku pun ngeliat di situ, dan benar-benar ngerasainnya kayak naon sih gitu, ngeprank atau kalau kata bahasa sekarang ngeprank atau naon gitu kan. Bisa-bisanya ya dia kepikiran kayak gitu. Kan gitu. Jadi yang namanya anak SD lah teh, kita tuh jahil tuh bukan jahil anak sekarang. Anak dulu tuh lebih seru kalau kata aku ya, jahilnya tuh benar-benar masih kena dipakai otak gitu, anak dulu mah gitu. Pakai otak. Jadi emang benar-benar waktu kejadian itu aku sakit di situ langsung, asma kambuh, wah semuanya. Jadi batuk pileknya ada, dan di situ aku izin ya ke pembina dulu tuh. Kalau misalkan nonton pembina aku ada Kak Joseph namanya. Halo Kak Joseph. Dia masih ingat aku waktu itu kayak yang menggigil teh. Kak, aku mau pulang aja Kamu ini tuh udah malam sini. Kak mau pulang kata katanya. Karena aku SD nggak punya HP tuh, waktu dulu tuh punya HP juga Asia. Aku masih inget Asia, dan HP Asia aku tuh mati. Kamu mau nonton teh susah kan, mau akses ngehubungin keluarga tuh susah gitu. Akhirnya aku minta izin ke pembina aku, Kak Joseph, tolong teleponin orang tua aku. Nelfon tuh, datanglah orang tua aku bawa mobil juga, lagi nanya kenapa, pulang gitu. Jadi yang namanya SD tuh dulu, yang namanya kita sompral tuh benar-benar diadain teh. Yang kalau kata sekarang kan nggak boleh, kalau kita datang ke mana-mana tuh bisa nitipkan diri lah, gitunya. Bisa nitipin diri. Kalau dulu mah kan yang namanya anak kecil atuh datang ke mana ceplos, gitu kan. Nah aku pun ngerasain itu 5 orang itu semuanya pulang, nggak tuh. Wah gila. Asli, semuanya sakit itu. Sampai itu jadi pembahasan trending topik waktu itu di sekolah tuh hampir sebulan loh. Dan sampai katanya ngundang yang kayak gitu. Seru sih di situ. Mungkin kalau ada alumni aku yang nonton pasti tahu itu, rekan-rekan aku tuh rival yang lain flashback langsung pasti masih tahu gitu, dan semuanya sakit gitu di situ. Minum dulu aja. Oh boleh. Mantap nih. Cukup unik ya, menarik. Maksudnya soalnya dia sampai sakit, soalnya kan nah, semuanya itu yang sakit. aku aneh gitu teh. Jadi nggak tahu sih aku juga kalau mikir ke sini, nah orang kudu gering gitu kan, padahal mah ada naon sih gitu. Mungkin karena kitanya terlalu sompral, dan terus kita tuh di situ teh emang ngalungin, yang aku inget tuh ngalungin kencing.
Gini nih, kalau sompral sama keberaniannya tuh gini. Pokoknya kalau nggak sakit punduk, udah sakit aja. Jadi emang benar-benar waktu pulang juga aku seminggu sakitnya. Seminggu sakit. Sampai kalau kata dokter tuh ini tuh sakit naon teuing teu jelas gitu, panas dah. Dikasih obat panas nggak turun-turun gitu. Tidak bisa dideteksi secara medis ya. Kayak gitu dan hilang sendiri sih. Oke, pasca kejadian itu, ini kita jadi flashbackin semuanya ya, pengalaman-pengalaman. Aku seru aja gitu nyeritain yang dulu-dulu. Mungkin kalau misalkan teman-teman aku yang dulu sepengalaman sama aku bareng, pasti dia ketawa-ketawa. Komen. Suruh komen di pasti YouTube. nanti aku sharein gitu. Aja sama aku gitu kan, seru juga tuh. Nanti mereka juga diundang juga jadi narasumber dia. Semoga istri-istrinya nggak ngelarang dia untuk nonton kita-kita. Takutnya kan kita ada yang bahas mantan gitu kan. Iya, nggak masalah sih bahas mantan juga kan, itu masa lalu. Iya betul. Kita kan majunya ke depan ya. Oke, tadi itu SD ya. SMP ada nggak pengalaman yang? SMP pengalaman tuh karena dulu aku SMP tuh paskibra juga teh. SMP paskibra. Aku nggak di pramuka tuh. Waktu SMP mah aku pengalamannya di paskibra. Terus SMP ada pengalaman yang paling epic banget sih menurut aku. Di paskibra dulu nih ya, aku ceritain waktu dulu tuh. Di paskibra teh aku dulu waktu SMP tuh pernah ngerasain lomba di luar kota nih, lomba di luar kota, tapi suasana dan ruang lingkupnya tuh berbeda. Berbedanya seperti apa? Mungkin orang lain beranggapan, nu ngaranna paskibra mah yang menang kudu kunjuri. Dan aku pun gak ngerasain, naon sih da orang mau gak aloh gitu, kayak gitu. Tapi di sisi lain emang ada di luar kota teh. Dan aku pun kenapa harus sama juri? Emang juri bisa baris berbaris? Mungkin gini teh, bukan karena baris berbarisnya aja. Jadi aku pernah waktu itu bawa pasukan. Waktu itu bawa pasukan lomba. Ada salah satu SMP yang betul-betul menurut aku dia juara umum terus, yang benar-benar aku sampai hormat lah gitu ke pelatihnya. Dia tuh SMP itu tuh waktu lomba ini lagi mendung teh, hujan gerimis, tahu nggak? Tahu lah Bogor gimana? Iya. Gerimis. Dia datang pasukan langsung panas ya, betul-betul panas lagi. Bayangin sama teteh. Dan ketika itu pasukan datang, bau melatinya tuh bener semuanya selapang bau melati. Kalau misalkan anak paskibra pasti tahu itu sekolah mana. Dan itu paling terkenal sampai saat ini. Oke. Itu aku kenapa bisa ngewajarin dan aku percaya sama itu ada gitu kan, karena posisinya aku tuh lagi di situ tuh lagi makan cimol cimol Bogor apalah lupa ya namanya teh aku. Halo Mang Cimol. Adalah Mang Cimol Bogor itu namanya. Di situ tuh emang lagi makan cimol nih bareng-bareng, lagi gerimis lah, kita neduh lah otomatis di pedok gitu kan, kecil gitu gerimis. Tiba-tiba pasukan ini mau tampil, pelatihnya bareng datang. Dan yang paling aneh sampai saat ini, mungkin semuanya tahu, pelatihnya di make up cowok tuh, sama make upnya sama pasukannya. Ngeliatin banget ya kata-kata teteh, ngeliatin lah. Dan dia pun merasa bahwa ya tiis weh gitu teh. Dia datang tuh benar-benar tuh panas tuh datang teh kita. Panasnya benar-benar nyebar. Keren kalau menurut aku. Dan ketika dia pasukan tampil semuanya namanya hening semuanya. Gak ada yang ngomong, fokus aja semuanya. Yang namanya pasukan itu bagus rata. 16 orang, bayangin sama teteh rok hadapkan itu semuanya bareng hentinya tuh. Keren nggak? Dan itu nggak tahan lama pasukannya. Ketika pelatihnya, punten ya, aku sebutin pelatihnya udah wafat, pasukan itu udah langsung turun. Beda ya? Beda, jauh. Malah ketemu sama aku terakhir tuh, ini nggak kayak dulu kata aku. Kuncinya di pelatihnya? Iya dong pastinya, karena pelatihnya make up dan bawa melatihnya tuh teh bener-bener bawa melatih. Rekan paskibra aku pasti tahu itu sekolah mana gitu kan, pastilah gitu kan. Dan di saat itu pasukannya keluar dari lapang, itu pasukannya langsung pingsan dan semuanya kesurupan. Kesurupan serius? Masa? Pasti semuanya tahu itu kesurupan masal itu teh. Ini kejadian gede dong berarti? Iya dong. Dan itu pun sekolah itu tuh setiap lomba tradisinya gitu. Kesurupan. Jerit-jeritan nggak jelas lah. Kenapa nggak ketawa? Kenapa sih jerit-jerit? Ya itulah. Jadi ketika udah luar garis LED, penghitungan berhenti, di situ semuanya langsung jatuh, pingsan. Pas waktu di barak semuanya kesurupan.
Dan itu tuh salah satu sekolah yang paling tenar, salah satu sekolah yang paling disegani dulunya, salah satu sekolah yang benar-benar apa ya, keren menurut aku gitu penampilan apapunnya. Jadi adalah salah satu sekolah teh, ini mah cerita sih sesama pelatih, aku karena nggak tahu, tapi di tempat lomba yang sama ada pun sekolah itu. Jadi si sekolah ini sama si sekolah ini, aku bukan gibah sih ya, pun tadi bisa disebut gibah gitu ini teh. Pengalaman gitu. Katanya ini sama ini teh ada adu gengsi lah pastilah, yang namanya perlombaan, yang namanya event. Wajar sih. Wajar gitu kan. Karena aku juga dulu pernah paskibra kok, jadi tahu gimana rasanya lomba, ngerti ya. Terus si sekolah ini tuh benar-benar tuh dantonnya, komandannya tuh diblengin. Katanya di blank itu, jadi nggak tahu aba-aba dari awal sampai akhir. Dari pasukannya baju jalan berhenti, diam acak-acakan. Di pasukan yang harusnya ke depan tuh jadi acak-acakan, karena kan nakodanya tuh nggak kontrol intinya. Katanya karena adu gengsi itu yang betul-betul pelatihnya sama pelatihnya, akhirnya ke anak didiknya lah. Tapi yang aku alamin waktu itu ada salah satu event nasional, ketemu sama si sekolah itu. Kak aku mah nggak ngerasa tuh, tapi ke anak didik aku tuh yang ngerasa tuh. Jadi waktu itu teh benar-benar eventnya tuh nginep kan, aku nginep di salah satu kota. Di situ teh si jurinya tuh belum datang nih. Kita kan otomatis latihan malam-malam kan, latihan dan apapun. Di salah satu barak itu tuh, barak dia tuh semuanya lagi ngelakuin tradisi yang benar-benar kata dia tuh mungkin tradisi yang buat besok lomba. Apa ritualnya? Sebenarnya bingung sih tehnya, aku teh pertama nggak percaya itu teh ada ritual. Jadi anak didik aku teh manggil tuh, aku tuh manggil, lari, kang, naon euy aku teh, sini gerasnya, apa? Karena aku di situ, males naon sih kudu keluar gitu tiris gitu kan, ini di kota orang gitu, kita harus nitipin diri gitu kan. Penasaran lah karena ada anak didik aku, ayo. Waktu mau kan, jadi ada satu koridor teh, salah satu sekolahnya tuh koridor itu panjang tuh kayak rumah sakit. Si sekolah itu tuh baraknya tuh di paling ujung, nggak tahu kenapa pengen paling ujung ting kunaon, dan itu pun dekat sama akses mau keluar gerbang sekolah. Otomatis kan kelalu lalang lah, gitu kan. Aku teh pura-pura kita nyari makanan aja keluar. Tepatnya itu jam 11 malam tuh itu. Aku masih lihat jam gitu. Ya udahlah, gitu kan, jalan. Udah pas waktu jalan tuh, tahu teteh mau wangi melati teh waktu sepanjang jalan koridor tuh udah ada wanginya. Aku teh diam gitu. Anak didik aku teh geus mana naon gitu kan pakai bahasa Sunda. Sayulah gitu pura-pura nyari makan. Waktu aku jalan, tepatnya kira-kira 3 meter mau ke salah satu barak itu, kelewatan kan akses. Aku ngelihat ke kanan tuh si baraknya tuh kan, ngelihat ke kanan tuh si posisi pasukannya tuh semuanya lagi duduknya tuh sila teh. Duduk sila, dan otomatis kan karena si jendelanya nggak ada gordengnya, kita tuh kelihatan walaupun bisa itu digelap, walaupun kita itu digelapin gitunya, posisinya itu ngebunder pasukan itu tuh ngebunder, dan si pelatihnya ada di tengah. Dan di situ tuh aku nggak tahu tuh bahasanya emang bahasa Arab ya, kayak ngobrol ngedoa Arab, tapi aku nggak ngerti itu Arab apa gitu. Dan aku pun nggak mau negatif lah ya, maksudnya yang geus sebaya lah mana iya gitu kan, yang jelas jangan sampai berdampak sama kita yang ada di sini. Aku mikirnya itu aja, jadi masing-masing aja gitu kan. Dan di situ aku baru percaya, oh ini ritualnya kata aku teh. Dan ketika besok mau tampil, dan salah satu pasukannya tuh dia nggak pernah keluar barak teh selama dia lomba. Keluar barak tuh hanya waktu tampil doang, masuk lagi. Aku nggak tahu tuh, mungkin kalau anak-anaknya lapar gimana ya, karena kan ada satu stand belajar, takutnya kan lapar. Kalau anak-anak aku mah ya dibebasin aja gitu kan. Kalau dia tuh emang fanatik banget, nggak boleh keluar gitu kan. Sampai saat ini pelatih itu nggak pernah ngobrol sama pelatih yang lain. Nggak pernah bersosialisasi. Nggak pernah bersosialisasi, orangnya tertutup. Ketika juara juga dia cuman nggak pernah sorak-sorak, diem aja semua. Keren kok. Kalau menurut aku keren cool sih, ya? gitu. Cool. Tapi pas ketika punten ya, almarhum udah nggak ada, semuanya berbeda. Aku juga dulu pas kibra, tapi ini aku baru denger ya, terus terang.
mungkin kejadian-kejadian pada saat aku paskibra juga banyak, tapi ini baru dengar dari Om Ajay ini bahwa banyak juga yang seperti itu mungkin di Sebenarnya daerah-daerah. semuanya mungkin pernah ngalamin kayak aku. Mungkin tahu cerita SMA itulah gitu kan. Itu SMA loh, itu bukan SMP. SMA itu. SMP-nya juga dia megang. Tapi yang paling edan kalau menurut aku SMA-nya. Terkenal ya. Terkenalnya SMA-nya. SMP-nya malah nggak terkenal loh kalau kata aku. Terus tadi yang kejadian kesurupan itu gimana? Nah, Berdampak nggak ke yang lain atau berdampak banget kok. Gimana? Malah. Jadi aku cerita waktu itu event di Sukabumi, semuanya pasti tahu. Teteh tahu nggak aula semuanya kesurupan tuh. Serius. kesurupan massal? Gara-gara eta semuanya pasti tahu tuh. Nanti kalau anak-anak paskibra Sema 5, anak didik Akang pasti tahu itu kejadian itu. Tolong komen ya kalian ya. Alumni angkatan Panihrawati yang jadi koat sekarang, Van. Pasti kamu tahu Van itu, Van. Serius. Coba gimana cerita? Keren sih menurut aku. Jadi waktu itu teh kita kan ada event nasional teh se-Indonesia di Sukabumi, di aula gitu pusat kota. Emang kita tuh pesertanya banyak teh, ada mungkin 80 peserta. Dari pagi sampai tengah malam itu baru selesai gitu kan. Waktu itu pas ketika mau pengumuman nih, otomatis kita teh capek dan apapun ya gitu kan. Waktu itu benar-benar yang kesurupannya mah di belakang gor. Tapi pas ketepaannya bahasa Sunda mah berenempel, yo semua kesurupan. Tapi anak didik aku mah nggak ada yang kesurupan, malah ketawa-ketawa. Anak didik aku mah itu Kang aneh, ada yang kayak gitu Kang, itu aneh. Jadi aku nge-mindset anak didik aku selalu gini teh, kita percaya kayak gitu, tapi kita nggak boleh percaya kalau misalkan dia bisa masuk sama kita. Atau ada ini nggak? Kan biasanya kalau kesurupan itu yang kesurupannya cuma berapa orang, yang lainnya repetition biasanya. Karena jadi rolling dari gitu mental, teh, ya. rolling gitu. Ini sembuh kadieu, ini sembuh kadieu. Jadi si panitia tuh bukan ngumumin piala, maka ngangkut ke luar, rarieuh. Termasuk semua yang benar-benar peduli lah. Aku pun ngikut ngangkut gitu kan. Adik aku zamannya jahil lah. Ngapain diangkut? Gak tahu gitu kan, karena dia yang gelepaknya depan aku, kena anak didik aku angkut lah keluar. Aku sama teman aku teh penasaran dah, cowoknya orang pencet lah sukuna sudah pencet sama aku teh teka rasain. Oh, berarti ya bener kesurupan. Berarti bener Udah, aku kesurupan, begitu. Terus kesurupannya cuma geletak aja gitu, nggak ketawa-ketawa, nggak nangis? Ada yang beda-beda teh. Ada yang ngomong nggak? Maksudnya Ada salah loh. satu deh dari mereka sekian banyak orang itu, ada nggak yang bisa diajak ngobrol? Maksudnya ini apa, siapa, dari mana? Jadi gini, terungkap dan terungkapnya katanya ya diselidiki itu ketika udah event itu beres, katanya aku itu juga tahu selingan sih, nggak tahu iya nggak tahu nggak, mungkin semoga aja iya sih ya, dan katanya ngomongnya banyak orang gitu, bukan narasumber, bukan satu. True katanya testimony, ya? pas ketika event itu tuh nggak izin sama pihak setempat yang punya dulunya di situ. Katanya akhirnya membukakan dampak yang seperti itu. Ada lagi seputar paskibra? Paskibra tuh aku ada sih terakhir lomba yang mistis ya, ada yang mistis tuh waktu di Cililin sama Ilham. Wah, seru nih, sampai ke pelosok-pelosok gitu. Ilham gara-gara juga Ilham, bukan aku teh. Aduh parah dia kalau Halo nonton. Ilham, nanti komen ya. Gimana? Ya gini, waktu itu kan aku bawa anak didik tuh cewek semua tuh teh, satu pasukan tuh cewek semua, cowoknya cuma 2 tuh. Pelatihnya tuh Cantik-cantik pasti. Akang itu aku gitu. Iya, Akang. sama Ilham berdua. Kita tuh lomba di Cililin, aku sebutin aja tapi sekolahnya akan aku sebutin. Cililin, salah satu sekolah bukan pedalaman tapi ada di dalam. Aku bingung nyebutinnya apa gitu. Tapi keren sih menurut aku, dari fantasi energinya keren, luar biasa. Waktu itu aku tuh lagi tengah malam teh, udah latihan malam kan sama anak didik teh, latihan malam di lapang lah biasa, kita tuh pakai sepatu lomba dan apapun ya. Masuk barak, aku teh udah ngomong ke anak didik aku teh, udah bobo lah, besok kita biar fresh aja tampil, walaupun kita tidurnya nggak nyenyak, beda kayak di rumah. Aku teh semoga besok maksimal aja lah, ayolah orang paksakan tidur. Udah itu otomatis aku sama Ilham tuh ngejaga lah pasukan teh ya, di luar ngerokok, ngopi dan apapun, berdua ngobrol gibah, intinya mah gibah cewek sih gitu, pengalaman aku kayak gimana, siram gimana. Akhirnya kita ngomongin salah satu cewek yang betul-betul si cewek itu teh yang ada di circle aku tuh yang udah nggak ada gitu.
yang nggak ada. Dalam artian, jadi aku ceritain dulu teh. Jadi adalah satu kakak kelas aku dulu tuh dia diselingkuhin tuh sama si ceweknya, dia bakar diri depan orangnya. Nggak sih ceweknya? Menurut aku gitu kan. Dia nyelingkuhin si cowoknya itu saking sakit hati bakar diri gitu depan dia. Itu real, itu di mana? Real demi Allah itu. Di mana? Adalah di SMA aku. Maksudnya Bandung? Di Cimahi malah. Oh iya. Dan itu langsung aksesnya langsung ditutup sama sekolah. Serius itu gara-gara cewek tuh. Dan kita tuh ngomongin si cewek itu, lagi ngomongin si cewek itu kita tuh gitu. Benar-benar aku benar-benar ngejerit. Aku nangis loh. Aku nangis yang gak turun air mata gitu. Jadi ada yang mau nyerang aku tapi akunya nggak mau nyerang balik gitu. Akhirnya aku udah ditameng aja diem gitu. Dan itu pun kejadiannya sebelum pengeksekusian.